dipersembahkan oleh... Jumpa lagi kita di Kick Andy Double Check dan tamunya spesial Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Terima kasih Pak Andika. Sama-sama tadi. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu tayangan berikut ini. Pengangkat Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSc sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Ya, Pak Andika. Jadi pertama selamat karena perhelatan KTT G20 sukses besar. Salah satu yang menjadi sorotan dan pujian adalah soal keamanan. Dan bintang itu diberikan pada Anda dan tim Anda tentu ya, seluruhnya ya. Jadi kami juga bangga untuk itu. Nanti akan saya tanyakan. Kemudian yang kedua adalah nama Anda yang juga disebut-sebut sebagai kandidat Presiden Indonesia ke depan. Nanti saya akan tanyakan itu juga, tapi di belakang. Nah, sekarang saya mau tanya soal kebijakan atau keputusan Anda yang sampai hari ini jadi pembicaraan dianggap kontroversial. Yaitu Anda mengizinkan keturunan anggota PKI untuk masuk jadi tentara. Begitu gampangnya. Dasarnya apa ya? Justru saya berusaha mencari, Mas Andi. Jadi begitu saya menjadi Panglima, salah satu prioritas saya adalah membawa TNI ini dalam track yang sesuai peraturan perundangan. Nah, sebelum saya menjadi Panglima, itu kan saya juga mengambil kebijakan dalam skup kewenangan saya saja. Nah, begitu saya menjadi Panglima, saya evaluasi satu persatu. Termasuk salah satunya adalah dalam hal rekrutmen. Nah, ini memang praktek yang sudah berjalan cukup lama. Saya juga tidak tahu persis mulainya kapan, tapi sudah lama sekali. Dan bahkan saya menerima beberapa kali surat komplain dan bahkan laporan yang intinya mereka keberatan. Keberatan atas? Atas bahwa mereka dinilai atau dianggap oleh aparat TNI di daerah itu sebagai apakah keluarga, simpatisan maupun anggota dari Partai Komunis Indonesia. Dan di situ mereka menjelaskan bahwa mereka tidak. Itu banyak, cukup banyak. Jadi dosa nenek moyangnya tanda kutip kok sampai turun-temurun harus mereka pikul, begitu? Betul. Saya evaluasi untuk rekrutmen. Nah, ternyata pada saat kita evaluasi kan saya hadirkan seluruh penanggung jawab materi seleksi. Seleksi itu ada beberapa materi. Ada psikologi, ada kesehatan, ada akademik, kemudian ada jasmani, ada administrasi. Nah, administrasi ini macam-macam lah. Tinggi badan dan seterusnya, termasuk tadi dalam prakteknya ternyata masih ada scrutiny atau screening untuk mengecek riwayat apakah ada dalam mungkin three family ya kita menyebutnya, atau keluarga, silsilah keluarga itu hubungannya dengan anggota PKI. Di Orde Baru dulu bersih lingkungan lah. Nah, kelihatannya begitu. Terus? Mas Andi mungkin masih ingat ya. Nah, dari situ saya tanya, karena saya benar-benar kaget, kok masih ada. Karena waktu saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat 3 tahun pun tidak saya lakukan itu. Nggak ada screening yang hubungannya menelusuri silsilah keluarga sampai dengan nggak tahu kakek, nenek, atau bahkan buyut yang memiliki catatan anggota PKI. Nah, ternyata saya tanya dasarnya apa? Tidak bisa menyebutkan dasarnya apa.
Nah, kemudian saya juga bahas dengan tim hukum saya, dan memang yang formal hanya TAP MPRS, TAP MPR. nomor 25 tahun 66 itu. Dan di situ kan isinya sangat jelas, cuma 3. 1, pembubaran Partai Komunis Indonesia. 2, menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang. Dan 3, melarang penyebaran atau pengembangan ajaran paham komunisme, marxisme, leninisme. Tidak ada konteksnya dengan keturunan. Nah, di mana celahnya itu? Yang kemudian menyatakan keturunan anggota PKI atau anggota PKI sendiri, kemudian misalnya tidak bisa masuk organisasi apapun. Nah, kalau anggota PKI ya kita kan juga harus tahu persis. Anggota itu yang seperti apa? Apakah ada kartu anggota seperti halnya sekarang? Apakah ada misalnya catatan resmi dari mana? Kan kita nggak terlalu tahu persis lah. Apalagi keturunannya. Dari anggota saja yang bersangkutan sebagai anggota saja kita tidak tahu. Yang mana yang mau kita pakai. Karena memang dokumen itu tidak ada. Tetapi ya bahwasannya dulu katanya ada catatan di Kodim, Koramil. Itu kan juga sesuatu yang tidak bisa kita verifikasi kebenarannya. Nah, jadi saya memutuskan tidak ada yang kemudian membuat kita harus mengecualikan mereka-mereka yang keluarganya dulu adalah anggota PKI. Oke, pemikiran ini dianggap mau dibilang revolusioner, mau dibilang juga bertentangan dengan senior-senior Anda, ya, bahkan yang purnawirawan yang percaya sekali, ya, sampai saat ini bahwa kebangkitan komunisme itu nyata, bukan omong kosong. Apakah tidak ada kekhawatiran seperti ini? Ya, bagi saya yang kita pegang adalah peraturan perundangan. Menurut saya itu bahwasannya ada sebuah keyakinan tentang sesuatu akan terjadi atau tidak, itu kan sesuatu yang mungkin bisa sangat berbeda lah dari orang ke orang. Tapi menurut saya yang paling harus kita pegang adalah peraturan perundangannya. Kalau dalam peraturan perundangan dinyatakan seperti itu PKI, kalau masih ada PKI saat ini ya sudah jelas tidak boleh. Atau bahkan misalnya mengajarkan paham-paham tadi, itu yang dilarang. Tapi selain itu, menurut saya tidak bisa kita pegang. Kita harus benar-benar menegakkan peraturan yang sudah dibuat. Dan TAP MPRS nomor 2566 itu kan sampai sekarang masih berlaku. Jadi pegangan Anda itu? Oh iya. Oke, karena nggak ada pegangan lain yang bisa... Nggak ada lain lagi. Oke, jadi Anda nggak mau berdebat di luar itu ya? Ya, menurut saya tidak perlu. Karena ya tunjukkan saja apa peraturannya, itu yang kita lakukan. Karena kan kita negara hukum. Omong-omong, kalau Anda sendiri dan Anda sebagai Panglima, Anda percaya nggak bahwa paham komunis itu masih bisa hidup, masih bisa bangkit di Indonesia? Kalau saya melihatnya, komunis itu sendiri kan definisinya apa? Kemudian bagaimana kita tahu bahwa yang kita bicarakan ini komunisme? Karena apa? Misalnya, ada beberapa negara, saya tidak perlu menyebutkan lah negaranya, yang masih menyatakan, mendeklarasikan negaranya adalah negara komunis. Tetapi yang dilakukan, apakah masih seperti definisi komunisme yang dulu atau tidak? Itu kan juga menurut saya cukup jelas. Komunisme itu kan juga awalnya adalah konsep ekonomi. Konsep ekonomi, nah apakah dalam prakteknya yang dilakukan oleh negara-negara yang masih menyatakan negaranya atau ideologinya ini menggunakan komunisme, ternyata yang dilakukan juga ya seperti yang negara kapitalis. Nah di belahan negeri manapun juga, termasuk di Indonesia, kalau ganti pemimpin, ganti kebijakan, bisa saja kemudian pengganti Anda mengembalikan aturan main seperti ini. Apa komentar Anda?